Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahwa Tapsal Ramadan dengan NIM 2111757 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan membuat video tentang bisnis kafe cemil kenyang untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester dengan mata kuliah Teknososiopreneur dengan dosen pengampu Ibu Muti Dewi Puspitawati. Sebelum masuk pembahasannya, kami ingin menjelaskan latar belakang bisnis kami, yaitu bisnis kuliner adalah salah satu bisnis yang tidak pernah padam. Selalu ada inovasi-inovasi baru yang muncul dari para pelaku usaha ini. Dengan meningkatkan kualitas dan mutu produk, kami yakin bisnis yang kami pilih ini akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen-konsumennya. Secara pribadi, kami membangun bisnis di bidang kuliner ini selain karena kami menyukai kuliner, khususnya kami menyukai makanan-makanan kecil. Kami juga melihat potensi dalam bisnis ini. Untuk itu kami berusaha membangun suatu kafe yang khusus menyediakan aneka ragam makanan, yaitu kami beri nama Kafe Cemil Kenyang. Yang pertama adalah layanan startup yang melibatkan dari bisnis cemilan. Satu adalah platform penjualan online. Startup ini mengoperasikan platform komerce khusus untuk produk-produk cemilan. Mereka menyediakan tempat bagi produsen atau pedagang cemilan untuk mengoperasikan dan menjual produk mereka kepada pelanggan. Pelanggan dapat memilih dari berbagai jenis cemilan dan melakukan pembelian secara online. Yang kedua adalah layanan pengiriman cemilan. Startup ini fokus pada mengatasi tantangan pengiriman produk cemilan dengan cepat dan aman. Mereka mungkin menawarkan solusi pengemasan khusus dan menjaga cemilan tetap agar selama dalam proses pengiriman. Selain itu, mereka dapat mengoptimalkan rute pengiriman untuk memastikan pengiriman yang efisien dan tepat waktu. Yang ketiga ada penemuan dan pengembangan produk. Startup ini dalam kategori ini berfokus pada penemuan dan pengembangan produk cemilan baru yang inovatif. Mereka melakukan penelitian pasar dan mengidentifikasi tren terkini untuk menciptakan produk cemilan yang unik dan menarik bagi pelanggan. Startup ini mungkin memiliki tim ahli yang terdiri dari koki, ahli gizi, atau ahli rasa yang bekerja bersama untuk mengembangkan cemilan baru. Yang keempat ada layanan konsultasi bisnis. Beberapa startup ini menyediakan layanan konsultasi bagi pemilik usaha cemilan. Mereka dapat memberikan saran tentang strategi pemasaran, mengembangkan produk, analisis tren pasar, manajemen rantai pasokan, atau aspek lainnya dari bisnis cemilan. Tujuannya adalah membantu pemilik bisnis mengoptimalkan operasi mereka dan mencapai pertumbuhan yang lebih baik. Yang kelima adalah layanan pemasaran langsung. Startup ini menghubungkan produsen cemilan langsung dengan pelanggan akhir. Mereka mungkin menawarkan platform online atau aplikasi yang memungkinkan pelanggan memiliki dan pemesanan cemilan langsung dari produsen. Hal ini memungkinkan produsen untuk menjual produk mereka tanpa melalui perantaraan sehingga meningkatkan keuntungan mereka. Nah, teman-teman, di sini ada problem dalam bisnis cemilanku, yaitu yang pertama ada makanan yang sudah kadaluarsa. Kita harus memahami kapan batas kadaluarsa makanan tersebut. Kemudian informasikan kepada pembeli terkait hal tersebut baik melalui kap pada kemasan atau menggunakan stiker. Makanan yang kadaluarsa tidak hanya memiliki cita rasa yang buruk, tetapi juga akan membahayakan kesehatan pembeli. Yang kedua yaitu kemasan produk yang cacat. Kemasan produk makanan sangat penting untuk diperhatikan. Sedikit cacat pada kemasan dapat mengakibatkan makanan menjadi apak dan berjamur. Apalagi bila makanan tersebut memiliki tekstur yang tidak padat. Maka dari itu, hindari masalah produksi ini dengan menerapkan proses kontrol kualitas yang ketat dan teliti. Yang ketiga yaitu rasa yang kurang familiar. Masalah rasa memang cenderung subjektif, tetapi setidaknya ada beberapa rasa yang memang disukai oleh masyarakat di negara atau kota tertentu. Nah, saat kita memutuskan untuk berjualan makanan, buatlah riset terlebih dahulu mengenai rasa apa saja yang disukai masyarakat di daerah, kota, bahkan negara tempat atau kita jalankan bisnis makanan. Yang keempat ada bentuk yang tidak menarik. Berjualan cemilan atau makanan lainnya bukan sekadar tentang masalah gizi, rasa, dan juga kebersihan, tetapi juga tentang bentuk yang menggunakan selera. Ada banyak makanan lezat yang kurang melakukan karena bentuknya tidak menarik dan kemasannya tidak menjaminkan orang lain itu untuk tertarik.
Yang kelima ada tekstur yang buruk, pencampuran adonan yang tidak dapat atau proses penggunaan yang salah seringkali membuat tekstur makanan menjadi buruk. Masalah produksi ini jelas tidak dapat diabaikan karena tidak ada pelanggan yang nyaman mengkonsumsi makanan dengan tekstur yang buruk dan tidak memberikan rasa nyaman saat dikunyah. Di sini ada solusi cemilan dalam problem bisnis. Yang pertama ada membuat perencanaan dengan baik. Yang kedua, melakukan produk kadaluarsa dengan benar. Yang ketiga, pemeriksaan sebelum produksi. Yang keempat, tes produk usai produksi. Yang kelima, pembuatan pelatihan staf. Yang keenam ada memiliki peralatan serupa. Di sini ada nama-nama menu yang akan kami jual, yaitu yang pertama ada bakpao isi ayam, yang kedua ada mochi es krim, yang ketiga ada pancake, yang kelima ada martabak, yang keenam ada seblak, dan yang ketujuh ada lumpia. Nah teman-teman, di sini ada bisnis model, cuman di sini kita memakai dua bisnis model. Yang pertama ada hubungan konsumen, merupakan elemen dalam contoh bisnis model kanvas di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Yang kedua ada struktur biaya. Model bisnis ini merupakan konsekuensi secara finansial dari cara yang digunakan dalam model bisnis yang kita buat. Selain itu juga ada dampak positif dari bisnis cemilan kita. Yang pertama ada menciptakan lapangan kerja, yang kedua ada meningkatkan pendapatan masyarakat, yang ketiga ada inovasi produk, dan yang keempat ada kontribusi terhadap perekonomian lokal, yang kelima ada peningkatan pendapatan masyarakat. Selanjutnya ada founding team. Yang pertama ada Aicha yang memegang manajemen keuangan. Yang kedua ada Salsa Deswita yang mengelola produk-produk yang sudah habis. Yang ketiga ada saya sendiri, saya sahabat Tapsel Ramadan yang memegang packingan cemilan produk kita. Teman-teman, di sini ada marketing plan-nya juga, yaitu yang pertama ada kerjasama dengan partner yang tepat. Yang kedua ada ikut dalam event-event yang cocok. Yang ketiga ada maksimalkan penggunaan sosial media marketing. Yang keempat, pembuatan produk yang unik dan tonjolkan keunikan produk kita. Di sini ada personal keuangan, yaitu dari kita pemilik cemilan kenyang ini dengan patungan per orang 10 juta, ada 3 orang jadi 30 juta. Untuk biaya ruko 10 juta, untuk biaya dekorasi atau renovasi 10 juta, untuk biaya bahan-bahan 10 juta. Mungkin itu saja bisnis kita yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.